Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Indah Fezalia, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri 31 Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam video aksi nyata kali ini, kita akan membahas tentang perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan, pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik, dan foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah sebagai berikut: berpihak pada murid, menuntun, memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, anak bukan tabula rasa, pendidikan ibarat petani, pendidikan ibarat teman bermain, dan budi pekerti. Ki Hajar Dewantara mempunyai pemikiran tentang kodrat anak bahwa anak merupakan manusia yang merdeka, baik secara lahir maupun secara batin. Mereka berhak untuk mendapatkan pengajaran dan pendidikan untuk mengolah kognitif dan karakter mereka dengan merdeka. Maka, siswa bisa hidup mandiri atas kekuatannya sendiri. Kodrat anak berikutnya adalah bermain. Dengan bermain, maka anak bisa mengolah cipta, rasa, karsa, dan budi pekerti. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama ini saya merasa pembelajaran yang saya lakukan lebih terpusat pada guru, padahal seharusnya pembelajaran berpusat pada murid, sehingga murid kurang maksimal dalam mengeksplor kemampuannya, kemandiriannya, dan kebebasan dalam berekspresi. Saya sangat fokus dengan pencapaian materi dan ketuntasan materi secara kognitif saja. Hal ini menyebabkan saya lebih mendominasi kegiatan pembelajaran atau teacher center. Padahal pembelajaran yang efektif itu seharusnya berpusat pada murid atau student oriented, di mana murid berperan sebagai subjek pembelajaran yang seharusnya terlibat aktif saat belajar. Untuk memperbaiki praktik pembelajaran sebelumnya, saya mempelajari dan menjadikan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 sebagai salah satu pedoman. Dari filosofis Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa mendidik tidak hanya sekedar mentransfer ilmu saja, melainkan menuntut murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya pun menjadi paham mengenai konsep pendidikan yang berhamba pada murid, yaitu menomorsatukan murid dalam setiap keputusan yang akan dibuat, mencurahkan tenaga dan energi untuk memberikan pembelajaran yang berorientasi pada murid secara holistik. Saya merasa tergerak untuk melakukan perbaikan pengajaran. Selama melakukan perbaikan, saya merasa senang karena murid akan antusias dalam mengikuti pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan dan karakteristik mereka, dan dibantu dengan penggunaan teknologi. Saya juga merasa bersemangat dan optimis karena dapat menerapkan perubahan paradigma pembelajaran yang berpihak pada murid dengan menyesuaikan salah satu kodrat dasar anak, yaitu bermain, namun tetap menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Ide atau gagasan yang timbul sepanjang proses perubahan. Ide dan gagasan yang timbul selama proses perubahan yaitu merancang pembelajaran yang berpihak pada murid dengan cara mengubah metode pembelajaran yang awalnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai kolaboratif, aktif, mandiri, berani, dan menyenangkan.
Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktik baik. Bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain menjadi salah satu alternatif agar pembelajaran bisa diterima dengan cara yang menyenangkan. Salah satu model pembelajaran yang kental dengan unsur permainan adalah model pembelajaran talking stick atau tongkat berbicara. Model pembelajaran ini dirancang untuk memberikan pemahaman konsep kepada murid dan melibatkan murid untuk dapat berperan aktif serta dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kemampuan murid dalam memahami materi yang disampaikan. Permainan talking stick biasanya dilakukan dengan iringan musik atau nyanyian ketika menggulirkan stick dari satu murid ke murid lainnya. Dengan begitu, murid merasa senang karena dapat belajar dengan cara bermain bahkan juga dengan bernyanyi. Penerapan model pembelajaran talking stick ini saya kolaborasikan dengan menggunakan media pembelajaran papan diagram dan media audio visual. Penggunaan model dan media ini mampu mendorong murid untuk lebih berani dan percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya, melatih sikap kerjasama dan gotong royong dalam memecahkan masalah, serta membuat murid lebih aktif dalam pembelajaran. Juga dapat menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, di mana murid tidak merasa bosan dan menjadi lebih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini sangat sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran harus disampaikan dengan memperhatikan karakteristik murid, mempertimbangkan kodrat anak, salah satunya yaitu bermain. Karena dengan bermain, anak bisa mengolah cipta, rasa, karsa, dan pekerti, serta mendorong murid untuk terus dapat terbuka dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, agar mereka siap menjadi manusia dan bagian dari masyarakat. Foto bercerita dari seluruh rangkaian pelaksanaan aksi nyata. Tahap perencanaan. Sebelum melakukan aksi nyata, terlebih dahulu saya merencanakan kegiatan pembelajaran dengan berdiskusi bersama rekan sejawat atau guru senior yang ada di sekolah. Kemudian, menyiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari modul ajar, media pembelajaran, LKPD, dan perangkat lainnya. Tahap penerapan atau pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan diawali dengan mengajak murid untuk berdoa bersama. Hal ini dapat menimbulkan karakter religius pada diri murid. Setelah itu, saya mengajak murid menyanyikan lagu wajib nasional guna menanamkan nilai nasionalisme dan melakukan pembiasaan literasi. Selanjutnya, saya melakukan apersepsi, memberikan motivasi, dan menyampaikan tujuan serta aktivitas pembelajaran yang akan dilaksanakan. Untuk memberikan semangat, saya mengajak murid melakukan tepuk semangat. Kemudian, saya membagi murid menjadi beberapa kelompok, lalu menjelaskan langkah-langkah dalam penggunaan talking stick dan memaparkan materi pengantar sembari bertanya jawab dengan murid. Selanjutnya, membagikan LKPD kepada masing-masing kelompok dan masing-masing anggota kelompok berkolaborasi untuk menyelesaikan tugas kelompoknya. Sembari guru berkeliling untuk memfasilitasi dan membimbing kelompok yang memerlukan bantuan dalam penyelesaian tugasnya. Lalu, untuk mewujudkan kepemimpinan murid dan melatih mereka agar berani tampil, saya meminta masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kerja ke depan kelas, dan kelompok lainnya diminta memberikan tanggapan. Hal ini dapat melatih tumbuhnya keberanian dan rasa percaya diri murid dalam mengemukakan pendapat. Berikutnya, saya memberikan waktu kepada murid untuk membaca kembali catatan materi pelajaran, lalu menutupnya. Kemudian, saya mengambil tongkat dan menggulirkan stick dari satu murid ke murid lainnya sambil diiringi musik dan nyanyian. Ketika musik dan nyanyian terhenti, murid yang sedang memegang tongkat tersebut akan maju ke depan dan diberikan pertanyaan oleh guru. Apabila murid tersebut kesulitan menjawab, dapat meminta bantuan kepada teman kelompoknya atau temannya yang lain. Selain menyimpulkan materi bersama murid,
Sebelum mengakhiri pembelajaran, saya melakukan refleksi untuk memunculkan nilai keberanian dalam diri murid agar dapat mengekspresikan dirinya, perasaannya, dan pengetahuannya tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan, sekaligus untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari praktik pembelajaran secara langsung dari murid. Tantangan dan solusi dalam pelaksanaan aksi nyata. Adapun yang menjadi tantangan adalah terdapat beberapa murid yang belum terlibat aktif baik dalam kerja kelompok maupun presentasi karena masih belum percaya diri untuk berpendapat. Pada saat pelaksanaan game Talking Stick, murid yang mendapatkan kesempatan menjawab pertanyaan dari guru belum menyeluruh karena kekurangan waktu. Dan terdapat beberapa murid yang terlihat ingin mendominasi sehingga membuat sedikit kegaduhan dalam permainan Talking Stick. Solusi yang bisa saya berikan adalah selalu memotivasi murid dengan memberikan penguatan-penguatan positif dan membiasakan kegiatan serupa agar murid terlatih untuk berbicara dan terbiasa dalam melakukan presentasi. Melakukan manajemen waktu dengan lebih baik lagi agar durasi dalam melaksanakan permainan game Talking Stick lebih banyak sehingga semua murid bisa mendapatkan kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari guru. Melakukan refleksi dinamika kelas agar siswa konsisten melaksanakan peraturan yang disepakati bersama saat melakukan permainan game Talking Stick. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Teruslah bergerak untuk berdampak dan bermakna. Tetap semangat, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.